Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat malam untuk dosen yang terhormat, eh, dosen Dr. Insinyur Ananto Trisasongko, MSc. Nah, eh, terhadap keberagaman ini, eh, kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pengenalan sistem otomasi. Nah, apa itu sistem otomasi? Definisinya adalah penerapan teknologi, khususnya sistem yang berbasis komputer atau alat, untuk menggantikan atau membantu dalam meningkatkan atau menjalankan sebuah proses produksi dan operasional di berbagai industri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Niki Pascal. Oke, baik. Saya akan lanjutkan eh, materi presentasi ini. Apa saja yang terlibat? Di sini ada tiga kompon, tiga komponennya, yaitu ada sensor untuk berfungsi penginderaan kondisi. Yang kedua ada aktuator, yaitu yang bertugas untuk melakukan aksi fisik. Dan yang terakhir ada controller atau PLC, yaitu berfungsi untuk memproses data dan mengatur operasi mesin secara otomatis. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis otomasi. Yang pertama ada otomasi tetap atau fixed automation, yaitu yang memiliki proses produksi yang tidak berubah. Yang kedua yaitu ada otomasi yang dapat diprogram atau programmable automation, yaitu yang memungkinkan penyesuaian proses untuk produksi batch. Dan yang terakhir yaitu ada otomasi fleksibel atau flexible automation yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan produk. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Serius. Oke, baik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Niki Pascal, yaitu manfaat dari otomasi. Manfaat dari automation itu ada meningkatkan efisiensi produksi, yang kedua ada mengurangi kesalahan, yang ketiga ada meningkatkan keselamatan kerja, yang keempat meningkatkan daya saing, yang kelima optimalisasi penggunaan sumber daya. Otomasi mempercepat proses produksi dengan mengoperasikan mesin otomatis tanpa berhenti, mengurangi belum 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 mundur dulu mundur dulu. Nah, otomasi mempercepat proses produksi dengan mengoperasikan mesin otomatis tanpa berhenti dan mengurangi waktu produksi. Next, selanjutnya contoh otomasi. Contohnya itu ada robot perakitan otomatis, ada pengemasan otomatis, dan chatbot layanan pelanggan. Eh, Contoh robot perakitan otomatis. Di pabrik otomotif, robot besar digunakan untuk mengelas dan merakit bagian-bagian mobil dengan presisi tinggi, mempercepat produksi sekaligus mengurangi risiko cedera pekerja. Contoh pengemasan otomatis, mesin mengemas otomatis mengemas produk, makanan atau barang lain secara cepat dan konsisten, menjaga kualitas dan kecepatan produksi. Contoh ketiga itu chatbot layanan pelanggan. Sistem AI chatbot yang menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis melayani 24/7 tanpa perlu staf manusia. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Saya akan
dan apa penjelasan juga dijelaskan oleh saudara Ridho Muhammad Rifki. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan. Jadi di sini itu ada tantangan. Yang pertama itu biaya investasi awal tinggi. Jadi pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan instalasi sistem otomatis membutuhkan modal besar. Jadi di awal ini kita perlu biaya yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan sumber daya manusia terampil. Jadi operasional dan pemeliharaan sistem otomasi memerlukan tenaga ahli dengan keahlian teknis yang khusus. Jadi memerlukan teknisi-teknisi andalan-andalan yang ada di sini. Jadi kita harus mencarinya. Kemudian yang terakhir itu ada penyesuaian dengan sistem yang ada. Jadi di integrasi sistem otomasi baru ini dengan proses dan teknologi lama seringkali menimbulkan kompleksitas dan resistensi yang tinggi. Next slide, Im. Nah, di sini ada beberapa aplikasi sistem otomasi. Jadi yang pertama itu ada industri manufaktur. Jadi otomasi ini perakitan, pengelasan, pengemasan, dan pengecekan kualitas produk. Jadi dari merakit, menyusun, semuanya itu ada di industri manufaktur. Kemudian yang kedua ini ada gudang dan logistik. Jadi di sini itu sistem robotik untuk pemindahan, penyimpanan, dan pengembalian barang secara otomatis. Jadi sudah tidak dilakukan oleh manusia, mungkin manusia hanya memantau saja. Kemudian yang terakhir itu ada otomasi kantor. Nah, di sini itu pengolahan dokumen, sistem reservasi, dan workflow otomatis. Nah, kemudian mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Farhan. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Ridho, yaitu kesimpulan. Jadi, sistem otomasi industri membawa banyak manfaat yang signifikan, seperti peningkatan efisiensi operasional karena proses dapat berlangsung dengan cepat dan tanpa henti. Pengurangan biaya operasional melalui penggantian tenaga kerja manual dan pengurangan limbah, serta peningkatan kualitas produk yang konsisten dengan penggunaan teknologi presisi. Otomasi juga meningkatkan keselamatan kerja dengan mengurangi resiko tugas berbahaya bagi manusia, serta mendukung fleksibilitas produksi untuk menyesuaikan kebutuhan pasar. Next. Oke, sekian penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.